Ada ujian takdir tadi ya. Ujian takdir itu berupa ujian ekonomi. Anda sedang diuji oleh Allah untuk mengukur tingkat ketahanan. Ketahanan di dua posisi. Satu, sejauh mana dia bersabar untuk tidak menghina takdir, tidak mengumpat, tidak benci kepada Allah, ridho kepada ketetapan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk menguji ketahanan sejauh mana Anda sesuai syariat, sehingga tetap bertahan pada rel yang halal walaupun ada banyak penawaran yang haram. Sehingga pada posisi ketika orang ini dia sedang diuji oleh Allah, setan ngasih tawaran, ambil aja itu, bagus, itu peluang. Kau bisa dapat pinjaman yang lebih gede dengan bunga lunak ringan, cuma 0,1% tiap hari. Ya, 0,1% per hari. Kalikan 30 berarti 3% per bulan. Cuma 3% per bulan. Terus selama 1 tahun berarti kali 12. Cuma 36% setahun. Kecil. Sementara nanti kalau kau usaha, penambahan yang kau dapatkan bisa sampai 10% per bulan. Wah, dalam perhitungan Canva dia membuat seperti itu. Akhirnya termotivasi. Nah, di saat itulah bagi orang yang punya iman, dia tahu, ini kan tidak boleh. Aku nggak boleh melakukan seperti ini. Walaupun aku kelaparan, tapi aku nggak boleh maling. Walaupun aku miskin, tapi riba bukan solusi bagiku. Walaupun aku pailit, tapi aku nggak boleh maksiat. Nah, kurang lebih seperti itulah ujian takdir. Jangan sampai kita melanggar ujian syariat dengan melanggar aturan Allah Ta'ala. Ini riba, ya sudah, saya nggak mau mengambil. Baik, ada satu cerita ya. Ada seorang sahabat, sebenarnya 3 sahabat yang diboikot oleh Nabi SAW, tapi cerita yang paling panjang dialami oleh sahabat Ka'ab bin Malik. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan hadis tentang peristiwa pemboikotan Ka'ab bin Malik. Pak Ustadz, saya bisa jumpai di mana hadis itu? Hadis itu bisa Anda jumpai di Riyadhus Shalihin. Boleh saya sebut hadis paling panjang di Riyadhus Shalihin. Kisah pemboikotan Ka'ab bin Malik. Saya masih ingat dulu di pondok pernah kajian hadis ini, beberapa hari itu belum selesai oleh salah satu guru kami, Al-Ustadz Al-Fadil Abdus Salam Busro. Kajian satu hadis itu beberapa hari itu gak selesai-selesai, saking panjangnya hadis itu, pemboikotan Ka'ab bin Malik. Nah, saat Ka'ab itu menceritakan di tengah proses boikotnya itu, tiba-tiba dia dapat surat dari, kalau gak salah, Raja Ghassan. Kalau gak Ghassan ya pemerintahan Romawi. Sebenarnya Ghassan termasuk negara satelitnya Romawi. Dia dapat surat. Ternyata pemerintah Nasrani ini tahu kalau Ka'ab sedang diboikot oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ditawari oleh sang raja, silahkan Anda bergabung dengan kami. Aku dengar bahwa pimpinan kamu sudah tidak lagi membutuhkan kamu. Kami siap untuk menampung Anda jika Anda berkenan untuk bergabung ke kami. Ada fasilitas yang sudah kami sediakan. Masya Allah. Dikala dia sedang diboikot oleh Nabi SAW, oleh para sahabat, sampai istrinya itu gak boleh ngobrol sama Ka'ab. Sehingga Ka'ab itu bingung, kalau saya gak boleh ngomong sama kamu, terus gimana? Ya sudah, ilhaqi bi ahlik, silakan kau pulang ke rumah orang tuamu. Jadi istrinya dipulangkan. Karena Nabi SAW meminta kepada istrinya, jangan menyapa Ka'ab, menyapa suaminya gak boleh. Selama 40 hari diboikot karena tidak ikut perang Tabuk. Dikasih tawaran seperti itu oleh Raja Nasrani tadi. Aku dengar bahwa pemimpin kamu sudah tidak lagi butuh kamu. Silahkan kamu bergabung dengan kami. Kami akan berikan fasilitas untuk kamu. Kami sangat membutuhkan kamu. Apa kata Ka'ab? Ini lebih menakutkan daripada boikotnya Nabi SAW. Kalau sampai aku terima itu kan murtad itu. Bisa sampai tingkatan murtad. Jadi Masya Allah, kuatnya imannya para sahabat tuh sampai pada kondisi walaupun beliau disingkirkan dalam kondisi itu, dihukum ya, tapi itu tidak membuat beliau mutung untuk tetap loyal. Mungkin ya, ada sebagian di antara teman yang saya punya tetangga, dia sampai murtad itu. Dan testimoni dia, kenapa dia murtad? Aku disingkirin sama tetangga-tetangga muslim. Ya sebenarnya tidak nyingkirin, dia aja yang orangnya baperan ya. Sehingga punya masalah dengan tetangga ini, namanya orang juga pasti gesekan, punya masalah. Akhirnya dia merasa disingkirin, terus dia malah ke gereja, pindah agama, dia murtad. La haula wala quwata illa billah. Dan itu orang yang masuk Islam tapi di pinggiran. Begitu punya masalah, keluar. Ketika dia merasa nyaman di dalam Islam, dia masuk. Punya masalah, keluar. La haula wala quwata illa billah.
Oleh karena itu, saat Anda dikasih masalah, ada kasus urusan ekonomi, Anda diberi ujian oleh Allah. Sejauh mana orang ini kuat untuk bertahan dalam lingkaran syariat. Keluar dari lingkaran syariat berarti melakukan maksiat, transaksi riba, atau mengambil yang bukan haknya, dan seterusnya. Semoga Allah kasih kesabaran bagi Anda dan kita semuanya untuk bisa bertahan memenuhi aturan syariat. Wallahu a'lam.